Tuhan Yesus, sekali lagi kami mendapat kesempatan yang indah untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kami akan renungkan firman-Mu siang dan malam, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Kami mau laksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan disenangkan, sehingga Tuhan membuka pintu-pintu bagi kami. Karena kami melakukan dengan setia firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya Roh Allah sendiri yang menguasai kami dan menguasai tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi shalom. Ya, saudara-saudara, ada sukacita hari ini? Ada ya, puji Tuhan. Karena memang itulah yang Tuhan inginkan, supaya kita bersukacita senantiasa. Nah saudara-saudara, hari ini kita, atau tepatnya minggu ini, kita akan belajar mengenai makna penampakan Yesus. Saudara-saudara, setelah Yesus bangkit dari kematian, hari Paskah yang kita rayakan beberapa minggu lalu, maka selama 40 hari Yesus itu ada di dalam dunia ini sebelum dia naik ke sorga. Untuk apa dia ada di dalam dunia ini selama 40 hari? Itulah yang kita akan pelajari. Karena itu saudara, pertama kita membuka Kisah Rasul 1 ayatnya yang ketiga. Kisah Rasul 1 ayatnya yang ketiga. Baik, Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga mengatakan demikian. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, jadi selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri. Nah, salah satunya mungkin beberapa yang kita tahu saudara-saudara. Yang pertama itu kepada Maria Magdalena, ya. Itu ada di dalam Yohanes 20 ayat 10 sampai 18 dan Markus 16. Ya, jadi ketika itu Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus, dia lihat kuburnya kosong, dia menangis, dia pikir mayat Yesus sudah dicuri. Tetapi saudara-saudara, ketika dia berbalik badan dan dia melihat Yesus ada. Yesus menyapa dia, Maria. Wah, baru tercelik matanya saudara. Ya, dan Yesus menampakkan diri kepada Maria. Nanti saudara baca itu Yohanes 20 dan Markus 16. Kemudian Yesus juga menampakkan diri kepada dua muridnya yang berjalan ke Emmaus. Ya, di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Jadi Emmaus itu tidak jauh dari Yerusalem, 10 mil kira-kira jaraknya. Ya, dua murid ini pergi jalan sebetulnya dengan hati yang masih sedih, saudara. Ya, masih sedih, masih ketakutan, masih khawatir, masih belum percaya apa yang mereka hadapi. Guru mereka yang mereka ikuti ternyata mati disalib, saudara. Ya. Tetapi ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba Yesus ada saudara, menghampiri mereka, nggak tahu dari mana datangnya. Pokoknya Tuhan Yesus ini datang ketemu dengan kedua murid ini lalu berbincang-bincang. Dan selama perbincangan itu, waduh, hati mereka itu menjadi semangat lagi, terbakar lagi. Karena apa? Tuhan Yesus menjelaskan, ya, menjelaskan kitab suci. Mereka lupa akan kesedihannya dan hatinya terbakar oleh kasih Kristus. Kemudian juga Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid, ya, di balik pintu itu, pintu yang terkunci. Mereka takut, mereka sedang gelisah, mereka kehilangan pengharapan. Murid-murid itu, ya, boro-boro keluar rumah saudara, ya, pergi jalan-jalan, ketakutan, ya, mereka takut. Bayangkan aja, Petrus juga seperti itu dulu, ya, ketika Yesus dihakimi,
ada orang yang bilang, itu kan murid Yesus. Wah, Petrus ketakutan, saudara. Dan saya kira murid-murid yang lain juga merasa ketakutan, ya. Karena itu mereka ada di balik pintu, kunci pintu, dan ternyata Tuhan Yesus secara ajaib muncul di tengah-tengah mereka. Dan nanti sudah bisa lihat ya di dalam coba ya di dalam Lukas ya 24 dan Yohanes 20, dan saat itu murid-murid yang berkumpul itu tidak ada Thomas di situ, ya, tidak ada Thomas. Lalu 10 hari kemudian barulah murid-murid itu kumpul dan Thomas ada di situ. Lalu Tuhan Yesus muncul lagi di tengah-tengah mereka dan bilang kepada Thomas, "Thomas, kamu itu tidak percaya ya, saya udah hidup. Nah, coba ini tanganku, coba cucukkan jarimu ke dalam lubang." Wah, Thomas tidak bisa apa-apa lagi, saudara. Ya, tadinya dia tidak percaya ketika murid-murid, kami ketemu Yesus, Yesus muncul di sini. Thomas nggak percaya. Juga Tuhan menampakkan diri secara spesial kepada Paulus. Nanti suruh baca kisah 9 dan kisah 22. Ketika itu Paulus sedang pergi ke Damsyik memburu anak-anak Tuhan, memburu murid-murid Kristus, mau tangkap, mau jebloskan ke dalam penjara. Tetapi secara khusus Allah menampakkan diri kepada kepada Paulus. Ya, sampai Paulus menjadi buta, saudara. Karena itu dia nggak bisa menerima kemuliaan Tuhan yang luar biasa itu. Matanya menjadi buta untuk beberapa hari, saudara. Ya. Itulah Allah yang luar biasa yang bangkit dari kematian. Selama 40 hari dia menunjukkan dirinya berulang-ulang kepada murid-muridnya. Nah, saudara-saudara, apa sebetulnya maknanya? Apa sebetulnya yang menjadi tujuan Yesus itu menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya? Dan saya kira saudara-saudara, hal ini bukan hanya untuk murid-muridnya pada waktu itu, tetapi juga bagi kita sekalian yang menjadi murid-murid Kristus pada zaman ini. Ya, saudara-saudara murid Kristus, percaya? Amin. Ya. Coba lihat kanan kirinya, ini murid Kristus bukan ya? Sudah yakin ya, saudara murid Kristus. Haleluya. Ya. Nah, saudara-saudara, yang pertama, kenapa Yesus itu perlu menampakkan diri berulang-ulang? Ya. Yang pertama adalah untuk membuktikan bahwa Ia telah bangkit dari kematian. Itu yang pertama, saudara ya. Jadi murid-murid ya saat itu, keadaan saat itu setelah Yesus dihukum mati, disalibkan dan dikuburkan, ya murid-murid itu diliputi oleh duka cita yang mendalam, saudara. Ya, karena apa? Pemimpin mereka, guru mereka, orang yang dianggap pada saat itu yang dapat melepaskan Israel itu dari penjajahan Romawi itu disalibkan. Mereka kehilangan guru, mereka kehilangan pemimpin, ya. Akibatnya apa? Mereka kehilangan semangat, kehilangan keberanian. Mereka berpikir, wah, ini kelompok kita ini sudah tamat riwayatnya. Karena apa, saudara? Mereka itu lupa akan pesan Tuhan, akan perkataan Tuhan Yesus, bahwa Yesus sudah menjelaskan, aku ini akan menderita, aku ini akan disalibkan, tetapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Sebetulnya berulang-ulang juga Tuhan Yesus itu ngomong kepada murid-muridnya. Tapi dasar murid masih manusia, lupa, saudara, ya. Lupa akan firman Tuhan itu, lupa akan perkataan firman, lupa akan janji Tuhan. Meskipun sudah mati, disalib, Tuhan akan bangkit kembali. Nah, jadi mereka itu kehilangan pengharapan, saudara, karena mereka lupa akan firman Tuhan, mereka lupa akan pesan Tuhan. Ya, karena itu Yesus perlu menampakkan dirinya berulang-ulang pada murid-murid untuk membuktikan bahwa firman-Nya itu tidak pernah berubah. Firman-Nya itu digenapi, dan ini membuat murid-murid percaya pada firman-Nya.
Nah, apakah kita ini percaya nggak pada firman Tuhan itu? Ya, ya kita sebagai murid-murid kadang-kadang lupa ya pada firman Tuhan ya. Sama seperti murid-murid ini sudah. Ya, Tuhan udah janji kepada kita, jangan khawatir katanya, kata Tuhan itu. Jangan khawatir, sehelai rambutmu pun kalau jatuh Tuhan tahu nggak? Tahu, Tuhan memperhatikan kita. Tapi kadang-kadang kita lupa akan firman Tuhan itu, lalu kita penuh dengan kekhawatiran, kita penuh dengan kegelisahan, kita penuh dengan ketakutan. Ya, karena kita lupa firman Tuhan, saudara. Karena itu saudara-saudara, dari peristiwa ini mari kita belajar bahwa tidak boleh kita melupakan firman Tuhan. Tadi Pak Sandy kesaksian, sekarang dia rajin baca firman Tuhan, saudara. Ya, baca renungan, merenungkan firman Tuhan, rajin sekarang ya. Dan kalau kita ini ya rajin, semakin hari atau setiap hari kita belajar firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan melekat di pikiran dan hati kita ya. Dan ketika iblis akan menggoda kita, ketika iblis akan menyerang kita, kita lawan dengan apa sudah? Firman Tuhan. Tapi kalau kita ini tidak pernah belajar firman Tuhan, tidak pernah mengingat firman Tuhan ya, iblis datang menyerang kita, kita gelagapan sudah. Ini mau diserang pakai ayat yang mana ini? Nggak ngerti saudara ya. Karena itu saudara, mari belajar firman Tuhan, ingat firman Tuhan ya. Sehingga apa? Sehingga kita mempunyai keberanian. Jangan seperti murid-murid saudara, lupa firman Tuhan, makanya gelisah, makanya ketakutan. Dan untuk itu Yesus perlu berulang-ulang ya, berulang-ulang menyatakan dirinya kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya itu percaya. Jadi Allah menampakkan diri secara nyata. Lalu saudara pikir begini, itu kan zaman dulu. Apakah zaman sekarang ini, abad sekarang ini Yesus dapat menampakkan dirinya secara nyata kepada manusia? Kira-kira masih enggak itu? Yes, masih saudara, ya masih. Ya, meskipun mungkin di antara kita, ya Tuhan bilang kamu itu udah orang percaya, kamu udah percaya kepada saya enggak perlu menampakkan diri padamu karena kamu udah percaya. Ya, kadang-kadang Tuhan menampakkan diri kepada orang yang belum percaya, saudara. Wah, kalau dengar saudara kesaksian-kesaksian di Timur Tengah itu banyak orang juga jumpa dengan Kristus, muka dengan muka, ya. Ya katanya ada cerita begini kan, ada supir bis saudara, supir bis tur itu ya, bawa orang-orang keliling Israel itu, supirnya itu orang Palestina saudara, bukan pengikut Kristus, ya, bukan pengikut Kristus saudara. Supirnya itu, sorry ini kebalik. Supirnya itu justru wajahnya itu adalah Kristus. Nah itu yang betul. Ya, jadi ketika orang-orang ini naik bis, ya orang-orang tur ini naik bis, lalu mereka itu lihat kok wajahnya itu kok seperti Kristus, lalu dikasih apa itu kalender ya. Kalender. Ini seperti ini bukan wajahnya yang supir bis itu, ya. Jadi ini penumpangnya ini orang-orang Indonesia itu, ya orang Indonesia lagi apa itu? Kayak ini umroh ya, tapi bukan ke Arab, tapi ke Yerusalem, gitu loh, ya. Karena di Yerusalem itu kan ada Masjid Al-Aqsa itu, dan itu tempat suci kedua buat orang-orang Muslim. Ya orang Muslim juga pergi saudara ke sana. Ya. Nah jadi waktu di bis itu mereka lihat ini wajahnya ya wajahnya orang-orang sana ya, tetapi ada spesifiknya saudara. Dan ketika orang-orang itu kembali ke Indonesia, dia lihat kalender ya, kalendernya orang Kristen. Loh itu kan supir kita itu, wajahnya itu. Jadi Yesus menampakkan diri saudara kepada mereka itu. Ya. Yesus menampakkan diri kepada Sadhu Sundar Singh, itu nabi dari India saudara, ya, menampakkan diri ketika Sadhu Sundar Singh penganiaya orang Kristen ini sama kayak Paulus saudara, gelisah hatinya ya, gelisah hatinya setelah menyiksa orang Kristen.
Lalu dia bertekad, kalau saya nggak ketemu Yesus ini saya bunuh diri aja sudah. Apa yang terjadi? Ketika dia gelisah, malamnya sedang menunggu kereta yang liwat di kotanya itu. Detik-detik terakhir sebelum dia mengambil putusan bunuh diri, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Lalu apa yang terjadi sudah? Sadhu Sundar Singh bertobat, dia menjadi penginjil yang paling besar di India sudah. Ya, berjalan kaki sampai ke pegunungan Himalaya tanpa sepatu di atas salju tanpa sepatu, tapi dia lakukan saudara karena Tuhan menyertai dia. Dan ada banyak sudah kejadian-kejadian di Indonesia pun ya yang memberitahu bahwa Allah menampakkan diri pada orang-orang, sehingga apa? Orang-orang Kristen yang melihat penampakan itu semakin percaya, semakin diteguhkan, semakin kuat mengiring Yesus, dan orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya, menjadi bertobat saudara. Ada di Sulawesi, ada di mana-mana saudara. Ya, ada, ya saya pernah lihat filmnya itu, ada penampakan di Korden saudara, di Horden ya, di Horden. Allah bisa menampakkan diri. Ya, bagi orang-orang yang mungkin udah percaya, mana dia ya, nggak kelihatan itu. Pernah ingat di Keramat ya, daerah Keramat Raya situ. Wah, di dinding gedung gereja apa itu di daerah situ itu ya, orang ribut ada Yesus menampakkan diri di dinding ya. Bagi orang yang percaya nggak perlu lagi lihat itu, ngapain ya, tetapi Yesus itu menampakkan buat orang-orang yang belum percaya. Banyak orang juga akhirnya percaya kepada Kristus sudah melalui alam ya. Pernah kejadian wajah Yesus muncul di langit. Di mana sudah? Awan-awan itu saudara ya. Yesus menampakkan diri sampai sekarang pada orang-orang yang khusus ya. Kadang-kadang orang yang dipanggil secara khusus Yesus menampakkan diri. Pada almarhum ya Om Mesak, Yesus menampakkan diri. Tuhan panggil secara khusus, pada akhirnya menjadi pelayan Tuhan. Nah, jadi sampai hari ini pun kita percaya bahwa Yesus tetap bisa menampakkan diri kepada orang-orang yang belum percaya. Saudara, kalau diberi kesempatan Yesus menampakkan diri pada saudara, happy enggak? Happy saudara ya. Ayo pilih mana yang menampakkan dirinya itu, Yesus apa genderuwo? Oh, ya kan? Lebih baik Yesus yang muncul ya di depan kita. Amin. Ya, wah hati kita kuat saudara. Ya. Jadi itu makna penampakan Yesus yang pertama, untuk membuktikan bahwa ia telah bangkit dari kematian. Yang kedua, saudara-saudara, penampakan Yesus berulang-ulang itu adalah melatih mereka, murid-murid, agar terbiasa saudara. Untuk apa? Menikmati penyertaan Tuhan yang tidak kelihatan itu. Ya, tidak kelihatan tetapi dirasakan. Beda ya, tidak kelihatan ini. Tuhan tidak kelihatan, tapi kita bisa merasakan kehadiran Tuhan enggak? Ya, bisa, saudara. Ya. Jadi dikatakan berulang-ulang, berarti Yesus tidak setiap saat dengan murid-murid. Beda. 3,5 tahun, Yesus sama-sama murid. Every time, tiap jam, Yesus bersama-sama dengan murid. Berdampingan. Kemana Yesus pergi, murid-murid juga pergi. 3,5 tahun. Tapi setelah Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya, Tuhan Yesus tidak selalu, dia tidak tiap jam bersama dengan murid-murid ya, secara fisik tidak bersama-sama. Kenapa? Tuhan ingin melatih para murid-murid ya. Untuk apa? Untuk tetap bisa percaya kepadanya meskipun Tuhan secara fisik, Yesus secara fisik tidak bersama dengan murid-murid ya. Jadi satu kali dia nggak ada. Ya, kita percaya sudah dia punya kuasa. Tuhan yang berkuasa itu tiba-tiba bisa menghilang ya. Tiba-tiba dia bisa muncul di dalam ruangan. Tiba-tiba dia hilang lagi. Dan itu dilatih, murid-murid dilatih agar mereka itu punya keberanian, percaya diri ya, meskipun guru mereka itu tidak ada di sampingnya. Karena apa ya? Karena mereka itu masih gentar gitu ya, masih takut ya. Tetapi bagi kita saudara-saudara, anak-anak Tuhan sekarang, sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Yesus,
Apakah saudara juga percaya bahwa Yesus menyertai saudara? Ya, meskipun tidak kelihatan, ya, nggak ada dia secara fisik, nggak kelihatan secara fisik, Tuhan tetap ada di samping kita. Tuhan menyertai kita. Ya, sama, saudara juga percaya ada setan kan? Percaya ada setan enggak? Wah, saudara percaya sama setan ya. Sampai-sampai apa saudara? Ya, setan yang nggak muncul, saudara lewat itu rumah kosong ketakutan sendiri. Padahal setannya nggak muncul loh, tidak menampakkan diri saudara, gitu kan? Ya. Kalau saudara percaya pada setan, kenapa nggak percaya juga pada Yesus? Ya toh, kadang-kadang kadar kita percaya ini lebih percaya pada setan, gitu ya. Sampai-sampai tadi saya bilang takut sudah, takut. Padahal setannya nggak muncul, tidak menampakkan diri, sudah takut gitu kan. Coba kalau sudah betul-betul juga percaya pada Kristus, ya lewat kuburan juga kita jalanin sudah, betul nggak? Ya, jadi jangan kayak murid-murid saudara. Ya, dia murid-murid di awal ini dia takut, tapi kita nggak boleh takut. Kenapa saudara? Karena kita sudah terlatih, ya kita saat ini terlatih, ya bahwa tanpa melihat fisik Yesus samping kita pun kita percaya Yesus menyertai hidup kita. Saudara percaya itu? Ya, jadi jangan takut ya, jangan takut. Malah kalau ada orang kerasukan setan, ya jangan saudara lari duluan. Saudara yang pertama lari duluan, wih gua ngeri. Enggak ya, saudara yang di situ justru. Ini apalagi yang udah pernah ikut SPY dan hari ini yang sudah ikut Champion Commitment maupun saudara-saudara yang lain yang sudah ikut SPY, kita sudah belajar saudara. Tungguin aja, ya tungguin aja. Dalam nama Yesus, setan keluar. Wah, mesti begitu saudara. Ya, kita nanti belajar saudara ya. Orang ini kerasukan setan atau dia pura-pura aja cari perhatian gitu kan, ada juga saudara ya. Cubit aja saudara. Kalau dia bilang aduh sakit ya, cari perhatian ya saudara. Ya. Ya. Atau kalau cari perhatian kan kita, ada setan tuh di samping lu tuh, wah dia kaget sendiri saudara. Oke, ya jadi saudara-saudara sekali lagi ya, Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada murid untuk melatih bahwa penyertaan Tuhan Yesus itu meskipun tidak kelihatan dapat dirasakan ya. Jadi jangan khawatir ya, kemanapun sudah pergi Tuhan Yesus menyertai saudara. Amin. Ya. Yang ketiga saudara-saudara, mengapa Yesus berulang-ulang? Supaya ia mengkuatkan hati para murid yang telah tawar hati dan yang tidak lagi percaya. Ya, jadi tadi saya katakan pelatihan yang 3,5 tahun itu tidak boleh mati. Pelatihan yang 3,5 tahun itu tidak boleh hancur dan lalu tidak berguna lagi. Karena itu apa sudah Tuhan menampakkan diri berulang-ulang. Ya, tadi kondisi murid kita ingat pada saat itu sedang down, ya sedang goyah. Yesus datang menampakkan diri, menguatkan hati murid-murid agar mereka percaya bahwa memang Yesus telah bangkit dari kematian. Yang keempat saudara-saudara, ya, yang keempat adalah mengapa Yesus berulang-ulang menyatakan dirinya untuk memberikan keberanian pada murid-murid untuk memberitakan kabar baik. Itu dia saudara, ya. Jadi itu yang utamanya Tuhan menampakkan diri. Selain memberikan percaya diri, memberikan keberanian yang baru kepada murid-murid, Tuhan memberikan keberanian khususnya untuk memberitakan kabar baik. Dulu waktu Yesus habis salib, wah takut saudara. Boro-boro keluar rumah, boro-boro memberitakan Injil, boro-boro memberitakan kabar baik. Keluar rumah aja takut. Ya, gemetar saudara, khawatir nanti ditangkap juga nih sama ahli Taurat, sama Farisi. Nanti ditangkap juga nih sama musuhnya Yesus. Takut saudara. Tetapi ketika Yesus muncul, menampakkan diri, memberi kekuatan yang baru,
Untuk apa sudah? Untuk berani memberitakan kabar baik. Dan memang sudah setelah Yesus muncul di hadapan murid-murid, keadaan terbalik. Ya, mereka yang tadinya takut menjadi berani. Sampai Petrus itu keluar, ya setelah mereka menerima kuasa dari Tuhan, apa sudah? Sekali khotbah, berapa orang bertobat? 3.000. 3.000 orang bertobat. Baptis, menyerahkan diri dibaptis sudah. Ini encok nih 3.000 baptis begini ya. Waduh, tapi saya yakin Petrus nggak sendirian kan baptis ya. Murid-murid yang lain juga ikut baptis saudara. Ya. Itu saingannya hanya di India itu saudara. Di India itu juga begitu ya. Orang bertobat tuh bisa 2.000 orang. Ya, baptis 2.000 orang. Kita di Indonesia nih, waduh, kita mimpi-mimpi pengen seperti itu saudara. Ya. Kita ini kadang-kadang sembunyi di baptis itu, ya. Ada kawan-kawan dari Aceh itu yang waktu peristiwa tsunami itu 5 Yesus ya. Gak berani dibaptis di Banda Aceh sudah. Bawa dulu ke Medan, ya. Baptis di Medan, baru pulang lagi ke Aceh sudah. Ya, tapi itu juga penuh keberanian, resiko juga ini yang dibaptis kan. Kalau ketahuan ya dipukulin juga, ya. Ya. Tapi ketika ya itu Yesus menampakkan diri, memberikan kekuatan yang baru kepada para murid, maka para murid itu memberitakan kabar baik ke seluruh penjuru dunia pada konteks masa itu, ya. Penjuru dunia itu pada saat itu kan dikuasai kerajaan Romawi ya. Dia bisa sampai ke India, ya, pengaruhnya itu sampai di Britannica, Inggris, saudara. Injil disebarkan, bahkan saudara-saudara, Thomas, nah ini Thomas yang kurang percaya itu, Thomas yang tadinya ragu-ragu, setelah dia melihat Yesus, berjumpa dengan Yesus, dikabarkan dia itu menjadi penginjil paling jauh jangkauannya itu. Sampai di mana saudara? India, gitu ya, India bagian barat daya. Dan di situ ada gereja India itu namanya Martoma, ya, gereja Martoma, dan orang-orang di situ percaya bahwa Thomas lah yang menanamkan Injil sampai ke India. Thomas yang tadinya ragu-ragu sudah takut, ya nggak percaya Yesus bangkit. Ya, ketika Yesus nampak muncul di hadapannya, bahkan nantangin, coba masukin jarimu ke sini. Wah, saudara, Thomas inilah yang pertama mengakui ya, mengucapkan credo itu. Ya Tuhan, ya Allah, itu sudah pergi sampai ke India. Dan saya percaya saudara-saudara, ketika Yesus itu ada di dalam kehidupan kita, ya, kita udah percaya Yesus gak perlu muncul betul-betul di hadapan kita. Tapi kalau kita rindu ya muncul, ya puji Tuhan saudara, ya. Itulah yang akan membuat kita bergairah untuk memberitakan kabar baik, saudara. Ya, saudara mau nggak beritakan kabar baik? Ya, apa mau tunggu sampai Yesus muncul di hadapanmu, gitu kan? Lalu kamu itu udah. Tapi saya yakin kalau Yesus muncul di hadapan kita, dia bukan belai-belai kita ya. Dia akan mungkin kamu tuh udah berapa tahun ikut aku, kok kamu itu tidak mau mengabarkan Injil? Jewer kuping kita. Itu kan, wah, jeweran Tuhan tuh kadang-kadang ya, wah, nggak tahu ya seperti apa ya. Tetapi pasti itu akan membuat hidup kita berubah. Ya. Karena itu saudara-saudara, beritakan kabar baik kepada siapa? Kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Saudara-saudara, ini yang ikut komitmen ya, champion komitmen hari ini. Saudara-saudara punya target VIP list untuk apa? Untuk diberitakan kabar baik, ya. Saudara mau beritakan kabar baik, baju putih ini, ya. Tetapi jangan lupa saudara-saudara yang udah pernah ikut SPY, saudara kan punya VIP list juga, ya. Barangkali saudara udah ikut SPY angkatan pertama, angkatan kedua, berapa tahun lalu tuh ya? Mungkin 6 tahun lalu itu, 6 tahun lalu. VIP listnya udah betul dijangkau belum? Udah dibawa nggak ke gereja? Udah dipertemukan nggak dengan Tuhan? Atau 6 tahun yang lalu masih ada tuh di Alkitab tuh tulisannya VIP list, nggak pernah dijalanin.
Nggak bisa ya, harus laksanakan, harus kerjakan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Nah saudara-saudara, yang kelima saudara, di dalam penampakannya kepada murid-murid selama 40 hari, Yesus itu mengajarkan tentang kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia ini. Ya, murid-murid masih berpikir, wah Tuhan Yesus, kapan ini engkau menegakkan kerajaan Israel? Sampai Tuhan Yesus mau diangkat aja masih tanya begitu saudara. Ya, karena harapannya itu kerajaan Israel itu dapat raja yang baru, lalu bisa melawan penjajah Romawi. Ya. Tetapi Yesus kasih paradigma yang baru. Bukan kerajaan yang begitu yang aku mau. Aku ini akan mendirikan kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan kerajaan Allah itu harus diisi dengan apa? Orang-orang dong di dalam kerajaannya itu. Murid-murid Kristus. Ya. Siapa yang menjadi anggota atau menjadi masyarakat keluarga kerajaan Allah itu? Kita saudara. Ya, kita. Saudara anggota keluarga kerajaan Allah? Amin. Ya. Tapi masih terlalu sedikit anggotanya itu dibandingkan dengan di luar sana saudara. Ya. Saya pernah utarakan di sini mengenai data Indonesia ini 250 juta orang. Taruhlah Kristennya itu 20%, ya. Data sih 10%, tapi kenyataannya sekarang 20%, ya. Kurang lebih berarti 50 juta Kristen, ya. Yang menjadi Kristen 50 juta. Tapi apakah dari 50 juta itu semuanya betul-betul murid Yesus yang sejati? Belum tentu. Ya, taruhlah setengahnya, 25 juta yang benar-benar murid Yesus sejati. Jadi sisanya 200 sama 25 juta. Ini ada kemungkinan besar masuk neraka dibandingkan dengan kita yang 25 juta yang setia. Bandingannya jauh. Banyak, masih banyak yang bakal masuk neraka nih di Indonesia ini. Ada kerjaan nggak kita saudara? Banyak kerjaan kita saudara. Ya kan? Banyak kerjaan kita. Dan Tuhan Yesus tuh pengennya itu supaya kerajaan Allah itu dipenuhi dengan apa saudara? Dengan anggota kerajaan Allah itu. Ya. Tuhan itu kan nanti nggak bilang begini saudara, waktu dia datang kembali itu, bagus ya kamu ya, kamu itu bisa mengelola hartamu itu sampai miliar ya, duitmu itu ya, triliun duitmu itu ya, banyak rumahmu itu ya, banyak hartamu itu, banyak mobilmu itu, banyak juga istrimu itu. Tuhan nggak akan ngomong begitu saudara, ya. Tapi Tuhan akan bilang, wah banyak sekali jiwa-jiwa yang kamu bawa untuk kerajaan Allah. Banyak betul jiwa-jiwa yang kau menangkan untuk kerajaan Allah. Jadi anggota keluarga kerajaan Allah. Sini, masuk kerajaanku. Kamu hambaku yang baik. Itu saudara, itu yang Tuhan ingin. Ya. Jadi saudara-saudara, Allah menampakkan diri berulang-ulang pada murid untuk mengajarkan bahwa kerajaan yang diciptakannya itu bukan kerajaan dunia ini, tetapi kerajaan Allah. Kerajaan yang melebihi kerajaan-kerajaan dunia ini. Kerajaan dunia bisa sirna saudara, ya. Kekaisaran Romawi habis, kekaisaran Babilonia habis, kerajaan-kerajaan yang disebut kaisar atau maharaja di India itu habis. Tetapi kerajaan Allah tidak pernah akan habis. Dan disitulah sebetulnya kita harus pergi ke situ. Kita harus menempati kerajaan Allah itu. Bukan kerajaan dunia saudara. Karena itu saudara-saudara, mari ya, dengan kebangkitan Kristus, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Mungkin tidak pada zaman ini kepada kita, namun kita tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan sumber kekuatan kita, Tuhan yang memberi keberanian pada kita untuk apa saudara? Ya, bersaksi. Ya. Tadi teman-teman kita yang di depan bilang, ya dia mau jadi saksi juga kan? Ya, saksi. Doakan meskipun
Orang yang didoakannya itu belum mengampuni, tapi kita tetap mendoakan. Ya. Orang yang kita layani masih menolak Yesus, tetap kita layani, kita doakan, saudara. Supaya apa? Kerajaan Allah itu penuh dengan apa? Anggota-anggota baru. Siapa yang cari? Saudara. Ya. Karena itu saudara-saudara, nanti bulan Juni atau Juli gitu, kita akan lakukan ini ya, pelatihan Amanat Agung Alkitabiah A3, sistem P5. Wah, P5 apa? Partai, bukan partai, saudara. P5 sudah ya. Nanti kita akan, apa sih itu P5? Ya, belajar bagaimana kita bisa menceritakan Yesus dengan mudah kepada orang lain. Ya, ada banyak metode-metode penginjilan, selalu diperbaharui, ya, selalu dibikin lebih sederhana, selalu dibikin lebih gampang. Dan ini yang sekarang paling gampang, P5 ini sudah ya. Amanat Agung Alkitabiah bulan Juni. Wah, saudara mesti ikut semuanya, saudara. Ya, jangan sampai gak ikut, mesti ikut, saudara. Ya, entah nanti kita bikin di apakah di acara khusus atau di ibadah seperti ini. Ya. Kita harus lakukan, saudara. Ya, P5. Habis itu sudah belajar Amanat Agung Alkitabiah dan metode P5, praktek, saudara. Hasilnya bawa SPY angkatan berikutnya bulan Agustus, ya, awal Agustus atau akhir dari bulan Juli, bawa hasil dari praktek kita itu masuk SPY, saudara. Amin. Ya. Ya, bagi saudara-saudara yang belum ikut SPY juga, mari ikut SPY. Tuhan akan membaharui roh kita, membaharui iman kita. Haleluya. Mari pemain musik silahkan naik, dan biarlah firman Tuhan ini, saudara-saudara, kalau Tuhan menampakkan diri berulang-ulang kepada kita, kepada murid-murid, Tuhan juga dapat berulang-ulang menampakkan dirinya di dalam hati kita. Ya, every day. Kalau sudah baca Alkitab dengan setia, sebetulnya Tuhan sedang menampakkan diri di hadapanmu, di dalam hatimu. Ya, ketika kita merenungkan firman Tuhan, lalu muncul dalam imajinasi kita itu Tuhan, wajah Tuhan Yesus. Nah, Yesus sedang menampakkan diri di depan kita, saudara. Mungkin dia datang dalam mimpi saudara, ya bisa saja. Ya, lebih baik jumpa Yesus, ketemu Yesus, melihat Yesus daripada melihat suster ngesot itu, ya. Nggak enak. Jangan nonton yang begitu, saudara. Nonton tuh ya Yesus saja, ngapain sih nonton suster ngesot, saudara, ya kan? Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu sekalian. Sekaligus saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami di dalam surga, terima kasih kami telah dengar firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau menampakkan diri berulang-ulang pada murid agar mereka dikuatkan. Tetapi pada zaman ini kami, para murid-murid kami adalah sungguh percaya, kami memiliki iman yang sejati, Tuhan. Meskipun kami tidak melihat Engkau secara fisik muka dengan muka, tetapi hati kami melihat Engkau, Tuhan. Hati kami merasakan bahwa Engkau ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami bagi kami yang kurang percaya. Hari-hari yang lalu kami mungkin masih ragu, apakah Engkau itu sungguh ada? Apakah Yesus itu sungguh ada di dalam kehidupan ini? Kami masih meragukan. Bahkan mungkin beberapa dari kami sedang berpikir untuk meninggalkan kekristenan kami, pindah ke agama yang lain. Ampuni kami Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan, Engkaulah yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami tidak melihat, tetapi kami percaya. Kami tidak melihat, tetapi kami merasakannya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang hidup ada di dalam hidup kami, dan Tuhan Engkau akan membuat segala yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Dan pada hari ini kami juga bersukacita karena kami dapat mengalami kembali persekutuan dengan Engkau dalam perjamuan kudus ini. Kami akan terima tubuh dan darah-Mu Tuhan, ngalir di dalam hidup kami. Ampuni segala kesalahan kami, agar kami layak menerima tubuh dan darah. Dan dengan sukacita hari ini kami sambut tubuh dan darah-Mu, perjamuan kudus ini Tuhan, roti dan anggur. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.